Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kegiatan menjaga dan melestarikan lingkungan sama dengan menjaga keberlangsungan alam. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam sekitar yaitu dengan melestarikan tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena adanya perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan bisa terjadi secara alami atau juga dengan bantuan manusia. Coba kamu perhatikan potongan video pendek tentang perkembangbiakan tumbuhan berikut. Coba kamu perhatikan potongan video pendek tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami serta perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan dan yang tumbuh dan berkembang dengan baik akan mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Kita perlu memperkembangbiakan tumbuhan supaya alam kita tetap terjaga. Kita bahas yaitu perkembangbiakan alami dengan biji. Tahukah kamu apa saja tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan alami dengan biji? Ya, contohnya seperti semangka, jagung, padi, kedelai, itu pepaya. Kita bahas yaitu perkembangbiakan alami dengan tumbuhan dewasa akan berbunga dan akan menghasilkan buah. Semua tumbuhan yang berkembang biak dengan biji akan menghasilkan buah yang mengandung biji pula. Jika ditanam di tempat yang subur, maka biji tersebut akan berkembang menjadi tanaman baru. Tumbuhan dewasa akan berbunga. Kedua adalah perkembangbiakan alami dengan tunas. Tahukah kamu apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Coba perhatikan gambar di samping. Tumbuhan yang kecil di samping tumbuhan induk itu adalah tunas. Apakah kamu tahu apa saja contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Contohnya seperti pisang, pohon bambu, serta tumbuhan cocok bebek. Ketiga adalah perkembangbiakan alami dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh dari umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Contoh dari umbi batang seperti kentang, ubi jalar, serta talas. Contoh dari umbi contoh dari umbi akar seperti singkong, wortel, dan lobak. Contoh dari umbi akar. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangbiakan alami dengan spora. Tahukah kamu apa itu spora? Spora dapat ditemukan di bagian belakang daun. Spora berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporanium. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora seperti tumbuhan paku, suplir, dan pakis. Kemudian kita beralih ke perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan buatan yang pertama dilakukan dengan mencangkok. Mencangkok bertujuan untuk membuat tanaman dengan sifat yang sama seperti induknya. Mencangkok dapat dilakukan dengan cara mengupas kulit batang, lalu batang yang dikupas tersebut ditutupi dengan tanah, sehingga akar bisa tumbuh di bagian tersebut. Kedua adalah perkembangbiakan buatan dengan stek. Stek adalah perkembangbiakan buatan dengan cara memotong bagian tubuh tumbuhan untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Dengan stek, tanaman yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak. Kedua adalah perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir adalah perkembangbiakan buatan dengan mengenten. Mengenten atau menyambung adalah perkembangbiakan buatan dengan cara menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Kemudian jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan jenis tumbuhan tersebut.
Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan alami dengan biji, tunas, umbi, dan spora, serta perkembangbiakan buatan dengan bantuan manusia seperti mencangkok, setek, dan menyantan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan jenis tumbuhan tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan alami dengan biji. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi perkembangbiakan tumbuhan, kalian bisa membaca e-book yang sudah dibagikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.